Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, STY perkenalkan dirinya sebagai pelatih Timnas di hadapan pejabat Korea. Demi lolos Piala Dunia, STY tiru ide Didier Deschamps dan Marcelo Bielsa. Duel ex pelatih Vietnam, Park Hang-seo dan Troshi adu sikut rebut kursi Timnas India. Alasan Nova Arianto dinilai cocok gantikan STY di Timnas Senior AFF Cup. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pada Sabtu 6 Juli lalu, pemerintah kota Yeongdo, Korea Selatan memberi penghargaan istimewa kepada Shin Tae-yong. Tak tanggung-tanggung, pelatih Timnas Indonesia itu dianggap sebagai sosok yang berjasa, menjadikan Yeongdo sebagai kiblat pembinaan sepak bola Korea. Pada acara tersebut, ratusan karangan bunga ucapan selamat dikirimkan dari para pesepak bola, politisi, dan lembaga-lembaga Indonesia juga ikut meramaikan. Di hadapan pejabat Korea Selatan dan ratusan warga Yeongdo, Shin Tae-yong dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelatih Shin juga mengirimkan salam kepada fans Korea dan Indonesia. Shin meminta fans Indonesia untuk lebih menyemangatinya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Timnas Wanita Indonesia telah merilis 24 nama pemain untuk menghadapi FIFA Matchday Juli ini kontra Hong Kong. 3 nama di antaranya tercatat tengah membela tim Amerika Serikat. Mereka adalah Sydney Sarihopper dari Tosa FC, Katarina Stalin dari Sporting Blue Valley, dan Kayla Ristianto dari Cornell Women's Soccer Team. Untuk Sydney Sarihopper, dia sudah mengikuti latihan dengan skuad Timnas Wanita Indonesia sejak beberapa hari lalu. Penampilan pemain berusia 17 tahun itu langsung menuai kesan positif dari pelatih Satoru Mochizuki. Sementara untuk nama Katarina Stalin dan Kayla Ristianto merupakan wajah baru yang dipanggil oleh Satoru Mochizuki. 24 nama yang diboyong ke Hong Kong diharapkan bisa meraih hasil positif. Rencananya Timnas Wanita Indonesia akan menghadapi Hong Kong dalam 2 kali pertemuan pada 11 dan 14 Juli mendatang. Beberapa hari terakhir, pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto menjadi buah bibir di kalangan penikmat sepak bola nasional, sebab dirumorkan akan menangani Timnas Indonesia Senior selama ajang ASEAN Championship atau AFF Cup 2024. Memang ada beberapa alasan masuk akal mengapa nama Nova Arianto dianggap cocok untuk menggantikan posisi sementara dari Shin Tae-yong. Nova Arianto merupakan satu dari sekian banyak nama yang sudah menjadi asisten pelatih dari Shin Tae-yong sejak tahun 2020 silam. Oleh karena itu, wajar kiranya dirinya pasti sudah cukup paham mengenai taktik, game plan, dan pola permainan yang selalu diterapkan oleh Shin Tae-yong. Selain itu, Nova Arianto juga cukup mengenal karakter dan tipikal pemain-pemain yang pernah dipanggil ke Timnas Indonesia, baik dari Liga 1 maupun dari liga-liga lainnya. Nova Arianto sendiri juga telah membuktikan kualitasnya dengan mampu membawa Timnas Indonesia U16 meraih posisi ketiga di ajang AFF U16 2024. Maka dari itu, Nova Arianto dinilai cocok untuk menggantikan Shin Tae-yong di ajang AFF Cup 2024. Bagaimana menurut kalian? Jelang menghadapi Piala AFF U19 2024, Timnas Vietnam U19 menghadirkan Ho Hu Hung dari Republik Ceko sebagai tambahan ke tim. Dilansir dari Total 24/7, Ho Hu Hung yang bermain untuk klub Bohemians Praha mengungkapkan bahwa sejak kecil orang tuanya selalu mengarahkannya untuk mempertimbangkan Vietnam sebagai tanah air. Ho Hu Hung mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia berkesempatan memakai seragam Timnas Vietnam hingga menyambut momen tersebut dengan antusias. Dia juga mengakui bahwa dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan Timnas setelah pengalaman panjangnya di sepak bola Eropa. Vietnam sendiri berencana terbang ke Indonesia pada 16 Juli untuk mengikuti Piala AFF U19 2024. Berada di grup B dengan Laos, Myanmar, dan Australia, mereka akan memulai pertandingan pertama melawan Myanmar pada 18 Juli nanti. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan tangguh di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Demi bersaing dengan negara-negara kuat nanti, tak ada salahnya bagi Sintayong memanggil satu pemain senior ke dalam skuad Garuda. Bukan untuk dimainkan secara reguler, melainkan untuk memberikan motivasi tambahan kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Hal itu sudah dilakukan oleh Didier Deschamps bersama timnas Prancis dan Marcelo Bielsa bersama timnas Uruguay. Deschamps membawa Olivier Giroud yang berusia 37 tahun di Euro 2024. Kehadiran Giroud di sini untuk memotivasi para pemain muda seperti Kylian Mbappe untuk haus akan kemenangan. Sementara Uruguay, Marcelo Bielsa memanggil penyerang 37 tahun Luis Suarez ke Copa America 2024. Karena itu tak ada salahnya bagi Sintayong memanggil pemain gaik seperti Boaz Solosa yang kini berusia 38 tahun. Kehadiran mantan bomber Persipura Jayapura dan timnas Indonesia itu diharapkan dapat meningkatkan motivasi bermain skuad Garuda, khususnya pengisi lini depan timnas Indonesia yang memble dalam 3 laga terakhir. Sejumlah pemain abroad timnas Indonesia nasibnya terkatung-katung karena berstatus tanpa klub. Setelah kontrak yang berakhir, mereka tak kunjung mendapatkan pelabuhan baru untuk musim depan. Yang terbaru, back timnas Indonesia Nathan Chuaon dipastikan bergabung dengan sesi latihan perdana Swansea City. Itu menjadi pertanda bahwa pemain berusia 22 tahun itu tak akan kembali dipinjamkan. Pada saat Nathan sudah mendapatkan kepastian, masih ada beberapa amunisi timnas Indonesia yang nasibnya terombang-ambing tanpa kejelasan. Mereka masih belum mendapatkan klub baru sampai detik ini. Ya, mereka adalah Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino Ferdinand. Seiring dengan kedaluarsanya kontrak, rumor pun terus bermunculan. Salah satunya Marcelino yang dikabarkan akan berlabuh bersama klub kasta kedua Liga Inggris Oxford United. Lolosnya skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat FIFA mengungkapkan faktor penting keberhasilan timnas. Menurut FIFA, peran penting dari para pemain muda timnas Indonesia memberikan dorongan besar dalam skuad. Kemudian hadirnya beberapa pemain senior menjadi energi tersendiri bagi Garuda. Selain itu, peran pelatih Sintayong berhasil memberikan dampak yang luar biasa bagi tim Merah Putih. Juru taktik asal Korea Selatan itu menciptakan sejarah-sejarah baru yang sebelumnya tak pernah diraih oleh Garuda. Dengan pengalamannya menunggangi Korea Selatan di Piala Dunia 2018 silam, membuat Sintayong memiliki peluang membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia. Penerapan taktik dan pendekatannya yang tenang membuat tim asuhannya naik hampir 40 peringkat dalam peringkat dunia. Publik Vietnam tengah dikejutkan dengan kabar Philippe Trouchi yang ikut melamar menjadi pelatih timnas India setelah sebelumnya Park Hang-seo terlebih dahulu. Kursi pelatih timnas India memang tengah diperebutkan oleh banyak pelatih. Federasi telah mengklaim sudah menerima lebih dari 200 CV pelamar. Media lokal India Times of India menyebut Trouchi sebagai salah satu pelatih yang sukses dalam menangani banyak timnas. Mereka juga menegaskan jika federasi mungkin akan mengabaikan nama besar pelatih jika menuntut gaji yang terlalu tinggi. Kalyan Kaulbay selaku Presiden Federasi India menyebut jika pihaknya mendapat respon positif dari banyak pelatih ternama di dunia. Menurut Kalyan, India ingin menulis babak baru dengan pelatih yang bisa membawa sepak bola India menjadi lebih maju. Tanpa menghilangkan akar budaya dan membangun filosofi sepak bola India, hasilnya akan diumumkan pada Juli ini. Menarik dinantikan siapa yang bakal menangani duel antar mantan pelatih timnas Vietnam duduk di kursi pelatih timnas India.